Hai guys, ini untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Kita kembali lagi bertemu dengan ramalan ini gitu ya. Kita akan coba untuk current situation and energy who's coming towards you. Oke, untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Aries Leo dengan Sagittarius. Kartu pertama untuk zodiak Aries, kedua untuk zodiak Leo, dan ketiga untuk zodiak Sagittarius. Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Di sini berarti current situation kalian adalah self-indulgent, focus on self-worth, time to heal, shadow work, and self-appreciation. Nah, untuk Aries, Leo, dengan Sagittarius, mungkin pada saat ini current situation kalian adalah, mungkin pada saat ini kalian lagi fokus dalam diri kalian, lagi healing mungkin, lagi merasa diri kamu tuh ibaratnya, udah deh gue lebih baik sendiri aja. Gitulah ibaratnya gitu, self-worth. Kamu merasa tahu di mana kamu harus bisa punya boundaries dalam diri kamu sendiri. Kamu punya pagar-pagar dalam mana yang harus kamu utamakan, mana yang harus kamu prioritaskan. Ibaratnya mungkin pada saatnya ada sesuatu hal yang terjadi yang akhirnya kamu memutuskan untuk healing atau memutuskan untuk lebih mengapresiasi diri kamu terkait dengan suatu keadaan atau situasi. Oke. Kita akan lihat untuk energi who's coming toward Aries. Di sini ada unconditional love. Energi who's coming toward untuk zodiak Leo, di sini ada patient untuk zodiak Leo. Untuk zodiak untuk zodiak siapa ini namanya Sagittarius, di sini ada key on ring untuk zodiak Sagittarius. Energi who's coming toward. Oke. Oke, untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius, tadi yang aku udah bilang tadi self-indulgent untuk current situation kalian di sini ibaratnya dengan Ace of Cups, ada The Chariot dengan Seven of Swords. Ibaratnya aku lihat sebenarnya gini, untuk Aries, Leo, Sagittarius, sebenarnya ada seseorang, mungkin ini ada suatu physical distance antara kamu dengan orang tersebut, gitu ya. Tapi sebenarnya yang harus di-recognize adalah kamu memiliki perasaan dengan seseorang, atau suka dengan seseorang, atau sayang dengan seseorang, atau simpelnya kamu udah memulai suatu benih, sesuatu percintaan dengan seseorang. Tapi somehow kamu mengetahui sesuatu hal, suatu deception, atau ada sesuatu kebohongan, ada sesuatu hal red flag dalam orang tersebut, yang akhirnya kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu merasa ini nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Satu, ada suatu keinginan kamu untuk kabur atau ghosting atau pergi dari sesuatu hal atau lagi pengen sendiri. Tapi sebenarnya kamu tuh kayaknya merasa kamu bisa bertemu dengan seseorang yang bisa potensi lah, ibaratnya ini hubungan bisa lebih baik gitu ya. Atau ini juga bisa dikaitkan seseorang di sini denial terkait dengan feelingnya. Sebenarnya gue masih cinta, sebenarnya gue masih sayang, sebenarnya gue suka sama nih orang. Tapi kayaknya ada sesuatu hal yang ngebuat gue jadi hold back terhadap sesuatu hal, atau ada sesuatu keadaan atau situasi di mana gue kayaknya udah deh, gue kayaknya nggak bisa, kayaknya gue harus lebih fokus sama diri gue sendiri. Jadi ada sesuatu hal seperti itu. Tapi sebenarnya kalian tuh sebenarnya suka atau sayang. Ada sesuatu hal yang kamu denial terkait dengan suatu keadaan atau situasi, oke? Yang akhirnya kalian memutuskan untuk lebih kayaknya gue nggak pantas deh untuk menerus untuk menjalankan hal ini gitu. Jadi kayak mungkin kamu punya batasan terkait dengan sesuatu hal. Kita akan coba untuk satu-satu. Nah, kalau untuk zodiak Aries di sini love, unconditional love, self love, honest dan patient, affection and attraction. Nah, untuk zodiak Aries sebenarnya mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Leo. Tapi sebenarnya terkait dengan apapun, ibarat ini mungkin ada seseorang yang kamu sayang, atau memang kamu ibaratnya cinta dengan orang tersebut Aries. Tapi somehow ada sesuatu hal yang ngebuat kamu jadi berusaha bertahan dalam sesuatu, ibaratnya gitu. Atau ibaratnya ini juga ibaratnya mungkin untuk zodiak Aries ada sesuatu hal yang kamu ketahui, mungkin kamu baru aja mengkat seseorang. Oke, sebenarnya ya kamu sayang sama orang tersebut, cinta sama orang tersebut, tapi ada sesuatu hal yang pada akhirnya kamu mengklirkan suatu keadaan dan situasi di mana kamu harus memutuskan untuk akhirnya gue udah deh, gue fokus aja sama diri gue sendiri.
ada sesuatu hal yang mungkin ini juga kamu lakukan gitu ya. Ada sesuatu clarity, ada sesuatu pencerahan yang kamu terima dari pasangan kamu, partner kamu, atau situasi dalam ruang lingkup kamu, yang akhirnya kamu merasa ini udah saatnya gue punya boundary sendiri. Entah kamu akhirnya ngekat orang tersebut, entah akhirnya kamu mengclearkan situasi orang tersebut, entah pada akhirnya kamu merasa ada suatu kejelasan yang kamu merasa pasangan kamu atau partner kamu melakukan sesuatu hal di belakang kamu gitu ya, yang akhirnya kamu memilih kayaknya udahlah gue lebih baik sendiri aja, atau enggak, ada gue lebih baik fokus terhadap diri gue aja. Jadi ada sesuatu hal yang kamu lakukan seperti itu, entah karena ada suatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang tersebut, entah ada suatu clarity yang kamu buat terkait dengan orang tersebut gitu ya, ada sesuatu kebohongan kah, ada sesuatu sifat deception kah, atau ada suatu hal yang kamu merasa pasangan kamu itu tidak berkata jujur, atau simpelnya mungkin ada seseorang di sini, berarti kamu punya perasaan sama orang tersebut, tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa kejelasan dalam suatu hubungan. Oke, untuk zodiak Leo di sini ada passion, insane, chemistry. Jadi chemistry yang sangat gila, atau kamu punya rasa chemistry yang sangat besar dengan seseorang gitu ya. Tapi ini tuh bertolak belakang banget dengan kartunya. Jadi yang aku lihat untuk zodiak Leo, sebenarnya yang dilihat ada seseorang di sini tuh sebenarnya tuh masih sayang, masih cinta, masih suka, atau mungkin masih punya perasaan yang sangat besar dengan seseorang. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui dengan orang tersebut, atau mungkin dia tidak berkata jujur, tidak mengatakan sesuatu hal, atau kamu mengetahui sesuatu hal yang dia perbuat. Sebenarnya kamu punya chemistry yang sangat besar dengan orang ini, tapi somehow kamu mengetahui sesuatu hal atau sifat atau karakter dia yang kurang baik, yang kamu merasa kayaknya gue gak pantas digituin, kayaknya dia bukan yang terbaik buat gue, kayaknya gue lebih baik sendiri. Walaupun sebenarnya kamu sudah memupuk cinta tersebut, yang akhirnya kamu ngilang, entah kamu ghosting, entah kamu merasa agak nggak balance dengan situasi, karena ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang tersebut, yang akhirnya kamu diharuskan untuk bukan mengisolasi diri ya, tapi diharuskan untuk merefleksikan terkait dengan energi orang tersebut. Apakah orang itu benar-benar tulus dalam mencintai kamu? Apakah orang itu tidak denial terkait dengan perasaannya terhadap kamu? Ibaratnya perkataan dengan action itu harus seimbang. Tapi yang aku lihat di sini mungkin kamu mengetahui sesuatu hal, tapi sebenarnya tuh desire untuk memiliki orang tersebut tuh sangat besar, chemistry-nya tuh sangat besar. Tapi somehow kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin bisa aja dia hanya menggunakan kata-katanya tapi tidak merealisasikan sesuatu hal dengan action. Jadi kamu harus disabar, ibaratnya gitu. Dengan The Hermit, dengan The Temperance, mungkin pada saat ini ada sesuatu hal yang gak bisa berjalan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu diharuskan untuk bersabar, oke? Walaupun ada suatu keinginan yang sangat besar untuk bisa kembali lagi, untuk bersama lagi, tapi kamu dikatakan untuk harus sabar. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang from your past, yang masih mempunyai chemistry yang sangat besar sama kamu. Ada kemungkinan dia kembali lagi sama kamu, tapi somehow kamu mengetahui bahwa karakter dia, atau ada sesuatu hal deception yang dia lakukan, ada sesuatu hal yang kamu merasa curiga dengan apa yang dia inginkan sama kamu. Jadi kamu juga mesti hati-hati. Oke? Untuk zodiak Sagittarius di sini ada Key on Rings. Jadi Key on Rings ini ada suatu pilihan, mungkin kamu dihadapi dengan suatu pilihan, ada suatu decision, ada suatu keputusan yang harus kamu pilih dengan beberapa pilihan kah, atau ini juga bisa dikaitkan dengan one night stand. Jadi mungkin untuk zodiak Sagittarius ada suatu kabar dari seseorang yang mungkin kalau misalnya kamu sudah punya pasangan atau kamu sudah punya komitmen, ada kemungkinan seseorang yang pernah menjadi third party akan menghubungi kamu, akan memberi kabar sama kamu. Oke, tapi kalau misalnya ini untuk ada Sagittarius yang single, ada kemungkinan kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia itu sudah punya pasangan, atau mungkin ini simpelnya emang kalian tuh tidak ada label dalam suatu hubungan yang cuman fling doang atau cuman one night stand doang. Ada kemungkinan seseorang berkomunikasi sama kamu, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin sudah punya hubungan menghubungi kamu, tapi mungkin kamu tuh masih sayang atau masih suka sama dia, tapi kayaknya kamu harus lebih memperhatikan diri kamu sendiri, self-worth kamu terkait dengan orang ini. Kamu masih gak sih mau aja dipermainkan dengan seseorang yang mungkin sudah punya hubungan dengan orang lain?
Jadi kamu bisa berekspektasi akan ada suatu kabar dari kejauhan dari seseorang yang mungkin yang akan menjadikan kamu third party, atau vice versa, orang yang pernah menjadikan kamu third party, atau orang yang mungkin udah punya komitmen, atau mungkin ini sebatas kayak one night stand aja, seseorang yang mungkin menghubungi kamu, nggak punya label sama kamu, ada kemungkinan dia kembali menghubungi kamu, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, entah kabur, entah ngediemin, entah seakan-akan tidak melihat message, nah apapun itu. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Sagittarius. Bye guys.